Baik, kita lanjutkan. Pada riwayat yang ke-25 tadi, kita sebutkan bahwa hadis ini, bahwa Imam Nawawi rahimahullah ta'ala memberikan hadis dari Sahih Muslim, ya. Warawayna fi Sahih Muslimin an Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, dari Sa'ad bin Abi Waqqas yang sahabat yang sama dari riwayat sebelumnya. Beliau mengatakan kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, bahwa kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengatakan ayak jizu atau ayak jazu ahadukum an yaksiba fi kulli yawmin alfa hasanah. Artinya, mampukah ya kalian, atau apakah kalian tidak mampu memperoleh 1000 kebaikan dalam sehari? Ya. Mampukah kalian atau tidak mampukah kalian melakukan suatu kebaikan, 1000 kebaikan dalam sehari? Ya. Fasa'alahu sa'ilun min julasaihi. Maka salah satu daripada orang di dalam majelis itu bertanya, kaifa yaksibu alfa hasanah? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya mendapatkan 1000 kebaikan dalam sehari? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan atau menawarkan suatu amalan yaitu yusabbihu mi'ata tasbihat. Ya, dia orang itu kalau mau mendapatkan 1000 kebaikan dalam sehari adalah dengan yusabbih. Yusabbih artinya di sini mengucapkan tasbih, ya, mengucapkan subhanallah. Yusabbih mi'ata tasbihah. Ya, dia mengucapkan tasbih itu sebanyak 100 kali. Ini disebutkan mi'ata tasbihah, sebanyak 100 kali. Fayuktabu lahu alfu hasanah. Ya, maka dengan amalannya itu, ya, yang cuma 100 kali, akan dicatatkan baginya itu alf hasanah. Akan dicatatkan baginya 1000 kebaikan. Au yuhattu anhu alfu khati'ah, atau akan diampunkan baginya, akan dihapuskan baginya alfu khati'ah, 1000 keburukan, 1000 dosa. Ya. Baik. Di sini disebutkan bahwa qala al-Imam al-Hafiz Abu Abdullah al-Humaydi, kadza huwa fi Sahih Muslim. Bahwa seperti itulah dalam kitab Sahih Muslim, di jami' riwayat, dalam semua riwayat disebutkan au yuhattu, ada kata-kata atau di situ yang diampunkan. Ya. Maka Al-Barqani mengatakan warawahu Syu'bah wa Abu Awanah wa Yahya Al-Qattan an Musa alladhi rawahu Muslim min jihati. Bahwa semua perawi ini, yang pertama adalah Syu'bah, kemudian Abu Awanah dan Yahya Al-Qattan, ya, meriwayatkan dari Musa, dan Musa di sini alladzi rawahu Muslim min jihati. Imam Muslim meriwayatkan dari jalurnya ini. Ya. Qalu wa yuhattu bighairi alif. Ya, bighairi alifin. Ya. Diriwayatkan dengan wa yuhattu, ya, penghapusan dosa bighairi alif. Ya, tanpa penyebutan 1000, ya, tanpa penyebutan alfun atau 1000. Baik. Jadi riwayat ini, kalau sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya, riwayat ini, riwayat yang ke-25 ini, tadi kita sebutkan bahwa
untuk mendapatkan 1000 pahala yang disebutkan di awal oleh Nabi SAW, ya beliau hanya memberikan tawaran untuk membaca tasbih, ya, membaca tasbih itu ya minimalnya membaca subhanallah itu sebanyak mi'ata tasbihah, sebanyak 100 kali, 100 kali. Maka dicatat baginya berapa? 1000 pahala. Nah, berarti kita bisa lihat di sini ada pelipat gandaan. Pelipat gandaan yang tadinya cuma 100, ya, kemudian dilipat gandakan menjadi 1000. Dan inilah yang disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka baginya mendapatkan 10, ya, semisalnya. 10 semisal. Jadi kalau 1 kali itu akan dikali 10. Nah, maka kalau begitu ya 100 di sini dikali 10 akan menjadi 1000. Yaitu sebagaimana disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 160. Tapi apakah, ya, di sini pertanyaan, apakah seseorang itu ketika datang dengan 100 kali tasbih, ya, hanya mendapatkan 1000 pahala, artinya mentok di situ, tidak lebih lagi, ya, maka jawabannya adalah bisa saja lebih daripada itu, ya, bisa saja lebih daripada 1000, tidak selamanya 1000, ya. Artinya penyebutan 1000 di sini ya bukan maksimal pahala yang didapatkan oleh seseorang. Bisa saja seseorang itu ya hanya datang dengan 100 kali tasbih, ya walaupun disebutkan 1000, tapi bisa saja Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amalan seseorang itu berlipat ganda tanpa nominal tertentu, artinya tanpa batas, ya. Dan hal itu hanya diketahui oleh Allah, ya, tidak ada yang mengetahui, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Di dalam surah Az-Zumar ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwasanya orang-orang yang bersabar itu pahala mereka itu akan diberikan, ya, kepada mereka tanpa hisab, tanpa batas. Ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 261 disebutkan wallahu yudha'ifu liman yasha, bahwa Allah itu akan melipat gandakan amalan seseorang itu yang dia kehendaki. Jadi penyebutan 1000 di sini ya sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW. Tapi apakah itu batasan bagi Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak. Allah Subhanahu Wa Taala bisa melipat gandakan lebih daripada itu. Ya, bagi orang-orang tertentu, hamba-hamba tertentu dan amalan-amalan tertentu. Baik. Pertanyaan juga, bagaimana kalau dia ucapkan tasbih ini, ya, dia ucapkan tasbih ini ternyata hanya kurang daripada 100, ya. Dia membaca tasbih itu kurang daripada 100. Apakah tetap mendapatkan pahala, ya, 1 kali, yang 1 pahala akan dilipat gandakan, 1 kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan? Kita katakan iya, secara umum seperti itu. Ya. Ya, walaupun kalau dia kurang daripada 100, maka dia juga tidak mendapatkan ya, 1000 ini. Artinya seberapa yang dia datangkan ya, dari jumlah tertentu tasbih itu, maka dia akan mendapatkan sejumlah itu dan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ya. Ya. Secara umum seperti itu. Ya, lagi-lagi untuk maksimalnya, ya, apakah dia mendapatkan tambahan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, kita katakan hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui. Ya. Itu yang pertama. Jadi untuk mendapatkan pahala. Ternyata bukan cuma itu. Ya. Dalam hadis ini disebutkan juga dihapuskan baginya dosa. Ya. Dihapuskan baginya
dosa. Di sini disebutkan ya, al-khati'ah, 1000 dosa atau 1000 kesalahan. Ya. Nah, berbeda dengan riwayat sebelumnya yang kita sebutkan bahwa mencakup dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar, karena memang itu adalah suatu doa yang secara khusus, doa ul mas'alah, ya, yang bisa bisa dibarengi dengan taubat. Beda halnya dengan apa yang dijanjikan dalam hadis ini, ya, karena dia adalah amalan tertentu, ya, bukan sifatnya doa ul mas'alah, bukan sifatnya permintaan khusus, maka ya, yang seperti ini kita pahami pengampunan dosa. Dosa yang dimaksud dalam riwayat-riwayat seperti ini adalah dosa-dosa kecil, ya, dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar itu maka khusus untuk yang benar-benar datang dengan taubat, ya, dibarengi dengan doa, berdoa agar diampunkan dosanya. Ya, adapun amalan khusus seperti ini, amalan khusus seperti ini, maka ya, ketika disebutkan pengampunan dosa di dalamnya, maka dipahami dosa yang dimaksud adalah apa? Dosa-dosa kecil, dan tidak termasuk di dalamnya adalah dosa-dosa besar. Adapun dosa besar, ya, sering kita sampaikan bahwa dosa besar hanya bisa didapatkan dengan cara benar-benar bertobat, ya, dengan taubatan nasuha, dengan syarat-syarat yang disebutkan juga oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Yang pertama adalah ya benar-benar menyesali perbuatan itu, berhenti darinya, dan berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Itu 3 syarat daripada taubat nasuha. Tapi kalau misalnya dosa itu berkaitan dengan hak, ya, seorang hamba, ya, maka ditambah syarat yang keempat adalah meminta kehalalannya, ya, minta maaf daripada orang tersebut. Baik. Nah, itu sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya cukupkan sampai di sini saja, ya, karena waktu sudah menunjukkan 17.23 sekarang, dan sisa waktu, ya, kalau masih tersisa, kita buka diskusi, ya. Mungkin ada hal-hal yang ditanyakan oleh ikhwan sekalian, kami persilahkan. Silakan dibuka mic-nya yang ingin diskusi. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Fadhal. Atau angkat tangan yang ingin bertanya. Fadhal. Tidak ada yang bertanya? Atau kita coba? Ya, bismillah. Ada pertanyaan? Ustaz. Ya. Terkait masalah zikir yang kemarin Ustaz, apakah Ya. zikir berjamaah itu dibolehkan? Baik. Sebetulnya kita belum sampai pada zikir berjamaah itu, ya. Oh iya Ustaz. Iya. Nanti akan kita bahas
ini masih jauh ya, masih jauh zikir berjamaah itu. Nanti kita bahas itu kalau nggak salah di zikir setelah sholat kalau nggak salah. Kita tangguhkan saja ya pembahasannya. Yang jelasnya intinya bahwa zikir berjamaah ini adalah masalah khilafiyah. Ya. Saya berikan jawaban singkat saja dulu, nanti kita akan bahas secara secara khusus ya. Jawabannya bahwa zikir berjamaah ini adalah masalah khilafiyah. Kita tidak bisa pungkiri bahwa dia adalah masalah khilafiyah. Ya, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak disunnahkan. Nah, adapun yang mengatakan sunnah yaitu berdasarkan dengan dalil-dalil umum, ya, dalil-dalil umum tentang adanya yang berdoa, kemudian ada yang mengaminkan, itu semua dalam konteks berjamaah. Ada yang berdoa, ada yang mengaminkan. Ya. Tapi perlu diperhatikan juga bahwa jika dilakukan secara berjamaah dan meyakini bahwa itu adalah satu kewajiban atau itu adalah sunnah tertentu yang mempunyai keutamaan tertentu, maka di sini kita harus mendatangkan ya dalil tertentu juga, dalil khusus juga. Jika tidak, maka bisa masuk ke dalam kategori bid'ah. Ya. Tapi kalau meyakini bahwa dia sifatnya umum, ya, tidak ada keutamaan tertentu di dalamnya, maka inilah yang kita katakan tadi sebagai masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Ya. Adapun penjelasan khususnya, ya, penjelasan lengkapnya kita akan bahas nanti ya, berkaitan dengan zikir setelah sholat, ya, zikir setelah sholat. Ya. Oh ya, Ustaz. Ada yang lain? Ya, kalau tidak ada lagi kita cukupkan saja sampai di sini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu